Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu dengan wabarakatuh. saya dan Mardan pada sore hari ini, bincang sore. Ya, Kita perkenalkan, nama saya Rahmat Irwanto, biasa dipanggil Mas Wawan, dan saudara saya ini Mas Mardan. Beliau adalah driver ambulan yang ada di BCM. Selamat sore Mas Mardan. selamat sore. Kabar sehat, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Tentunya kebersamaan kita selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Ada sedikit pertanyaan Mas Mardan yang mungkin mengusik teman-teman. Mas Mardan di sini sudah berapa bulan? Kronopo atau nangkeli Mas Mardan saja? Nah, ini kalau untuk berapa lama saya tinggal di sini, kurang lebih 1 tahun. Nah, kenapa saya di sini? Saya anggap itu adalah tuntunan dari Allah. Karena apa? Karena setiap langkah saya itu mengalami suatu kegagalan dalam masalah ekonomi, dan persoalan yang ada di rumah tangga ataupun di lingkungan saya itu selalu silih berganti. Tapi ketika saya memutuskan untuk mengabdi ke kantor PCNU dan berdiam diri di sini, nah, alhamdulillah ketentraman dan keademan pemikiran saya dan ketentraman keluarga saya malah bertambah. Alhamdulillah. Jadi berkah menyertai ini Mas Mardan. Betul. Wah, Amin, amin, amin. Mas Mardan menang-menang dengan ini akhirnya driver ambulan deh. Iya, betul. Ada berapa unit ambulan yang ada di sini? Untuk di tingkat PCNU Kabupaten Magelang, untuk ambulannya ada 2 unit. Yang pertama adalah disebut dengan mobil jenazah atau yang saya tulis dengan ambulan jenazah. Yang kedua adalah ambulan khusus untuk orang sakit. Oh gitu. Jadi setiap hari ada panggilan berangkat gitu. Berangkat Ada jadwal rutin. ada. Ya. Untuk mekanismenya perjalanan gimana Mas Mardan? Untuk mekanisme perjalanan sesuai dengan permintaan. Kalau seumpamanya saya diminta untuk mengambil jenazah dari suatu rumah sakit, nah, dibawa ke rumah duka, maka saya berangkat itu baik siang maupun malam, saya harus on call 24 jam di masalah pelaksanaan tugas sebagai driver ambulan. Oh gitu ya. Jadi ya tetap ada prosedur yang jalan. Orang yang sak-sak itu nggih. Ya, betul. Tapi setiap ada panggilan 24 jam kita ready. Ready, siap. Ale turu piye turu? Ya, kalau tidur ya tidur, akan tetapi HP itu selalu saya dekatkan dengan telinga dengan nada ring yang volumenya saya polkan, sehingga sebegitu ada memanggil itu langsung kedengaran, saya langsung bangun. Dan yang lagi tidur saya itu nggak terlalu nyenyak karena apa? Terbebani oleh tugas yang sudah saya beban dan tanggung jawab. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Mungkin kok amalan jenengan Allah selalu terima nggih. Amin. Untuk Amin. operator ada berapa orang Mas Mardan di sini? Untuk sementara kalau di kantor PCNU itu operator 1 orang untuk mobil jenazah, dan itu kalau mobil emergency, ambulan emergency untuk khusus pasien dioperatori oleh MBC mungkin. Itu kalau nggak salah ada 3 driver. Tapi kalau untuk mobil jenazah itu adalah saya sendiri. Wah, luar biasa. Semoga jenengan selalu diberi kesehatan, karena dengan kesehatan jenengan itu sangat bermanfaat untuk pasien-pasien. Amin, amin, amin. Oh iya, saya tuh dengar-dengar jenengan sekarang kok yang nyekel pemulasaran jenazah itu gimana Mas ceritanya Mas Mardan? Ya, betul. Karena begini, sesuai dengan instruksi dari Ketua Tanfidiah PCNU Kabupaten Magelang, melihat situasi dan kondisi pada waktu bulan kemarin sebegitu meningkatnya masalah COVID dan orang yang meninggal dan banyak juga yang tidak terlayani, maka instruksi Gusdin untuk membuat 1 tim pemulasaran. Salah satu anggotanya adalah saya, dan saya siap untuk melakukan pemulasaran itu. Setelah kami melakukan pelatihan pada waktu itu di Joglo, maka kami siap untuk melakukan pemulasaran sesuai dengan syariat agama Islamnya. Alhamdulillah, selama bulan Juli saya sudah memulasari kurang lebih 20 jenazah yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Ada satu pemulasaran ada berapa tim Mas? Untuk satu pemulasaran itu bervariasi, kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang 4 orang, tapi yang pasti minimal 3 orang untuk pelaksanaan tersebut. Kalau jenazah putri gimana itu? Ada timnya nggak? Ya, betul. Untuk jenazah putri, kalau menurut ilmu yang saya terima dari pelatihan kemarin, pemulasaran jenazah putri baik COVID maupun non-COVID itu diharamkan kalau yang memulasari adalah laki-laki. Maka kami juga membentuk tim putri. Nah,
Sehingga kalau meninggal dunia itu adalah putri, tim pemulasaran putri yang melaksanakan. Artinya dari PCN itu juga ada tim pemulasaran jenazah putri, juga ada yang kabung gitu. Betul, betul, Ya, betul. kalaupun ada yang meninggal kabung positif dari pasien COVID, kita nggak ada masalah nih. Enggak ada masalah ya. Ini Siap. yang lebih hebat sekarang. Terus kalau tadi dengan matur ngendikake nek kudu syar'i itu terbentuk syar'i itu gimana? Nah, yang menurut syar'i itu adalah sesuai dengan syarat-syarat Islamnya. Suatu contoh, untuk pemulasaran jenazah sesuai dengan syar'inya atau syarat Islamnya, yang pertama adalah ketika kita memandikan itu harus dibasahi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Yang kedua, kalau untuk pembungkusannya, kalau menurut syar'inya adalah harus tertutup semua auratnya. Nah, selain itu hanya untuk kesempurnaan. Untuk hal itu kesempurnaannya, maka kami juga menciptakan atau mendesain peti khusus untuk jenazah umat muslim dengan ukuran dalam 45 cm, ketinggian 55 cm, dan panjang 190 cm. Karena kesempurnaan umat Islam itu ketika meninggal dan dimakamkan itu harus miring ke kanan, yaitu menghadap kiblat. Wis luar biasa. Artinya bagi siapapun yang merasa punya saudara laki-laki dan perempuan kok ternyata COVID, kalau di tangan dari tim gugus depan, maaf dari PCNO ini mantap, Siap. yakin karena dengan cara yang syar'i gitu. Ya, selain itu juga saya akan menambahkan bahwasannya ketika kami melakukan pemulasaran, sebelum melakukan pemulasaran, saya akan jelaskan secara detail kepada pihak keluarga. Dan saya memberikan satu kauta terhadap keluarga untuk ikut melaksanakan pemulasaran itu. Karena apa? Karena pemulasaran jenazah COVID itu harus memenuhi dua aspek. Yang pertama adalah aspek medis, yang kedua aspek sosial, bahwasannya yang meninggal itu adalah manusia yang patut kita hormati. Dan dia adalah ketika pelaksanaan memandikan jenazah, kita harus melakukan selayaknya manusia dan harus memenuhi syarat agama, budaya, dan keluarga. Nah, jadi artinya sebagai anggota keluarga ya ikut hadir dalam pelaksanaan pemulasaran. Betul, boleh hadir dan juga boleh ikut dengan mematuhi protokol kesehatan yang terutama memakai APD. Dan pemakaian APD pun saya akan ajarkan dan saya akan tuntun pelaksanaan pemakaian APD-nya. Artinya masyarakat nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Kalau tim pemulasaran dari PCN itu valid, Siap, betul. terus standarnya standar jelas, ya. Siap, betul. Standar syar'i terlatih. Iya, siap, betul. Kalau di isu-isu di masyarakat itu melakukan tutup rapat, tidak dimandikan dan sebagainya, itu omong kosong ya. Iya, betul. Jadi artinya jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau jangan punya saudara yang punya terpapar COVID dan meninggal, pasrah PN atau PCN. Siap, betul. Nah ini sekarang kita suka duka ini. Siap. Saya tuh pernah dengar dari ini kok bulan wis diparkir ke sini mulu dewi, bahkan nong sepeyon sudah perjalanan jenazah sudah ditinggal kok ono gambare jenazah gitu. Oh murah begitu. Saya kepengen jadi badali supir kok jadi wedi gitu loh. Siap, begini. Karena saya adalah spesialis supir ambulan jenazah, maka suka duka yang saya hadapi ketika melaksanakan tugas memang sungguhlah berat. Karena apa? Ketika saya harus melayani di tengah malam, jam 2, jam 3 ada panggilan, itu harus saya segera laksanakan dan harus saya tindak lanjuti atas panggilan tersebut. Akan tetapi perjalanan saya tidak semuanya mulus. Maksudnya Seumpamanya Oh iya. kita dari satu rumah sakit naik ke atas gunung, ketika saya membawanya sampai ke rumah duka, itu memang ada teman bersama dengan pihak keluarga, tetapi sebegitu pulangnya maka saya sendiri. Kalau krunya itu enggak ada. Nah, sehingga di tengah malam, di hujan gerimis, saya lewati. Saya tidak menutup mata. Saya akui jujur bahwasanya mistis itu memang ada. Oh ada tuh. Memang ada. Kadang-kadang ada suara. Ketika saya berangkat, pulangnya, itu ada yang memanggil. Seandainya katanya kayak kejadian nggak saya sebutkan di satu tempat, tetapi saya membawa jenazah anak sekitar umur 10-an tahun.
Nah, sebegitu saya pulang, suara di dalam mobil itu manggil, "Ma!" Itu juga sudah terjadi. Dan ada juga sudah terjadi, saya akan dipanggil untuk mengambil jenazah dari satu rumah sakit di daerah Jogja. Saya pergi, akan tetapi tengah jalan saya dibel dari keluarga bahwasannya saya harus menggunakan APD. Itu berarti saya pikir jenazah itu COVID. Sedangkan saya pada waktu karena itu terburu-buru, saya hanya memakai sandal gede. Maka di dompet saya ada uang 120. Nah, saya berpikir saya mau beli sepatu boot di sini. Nah, dalam pemikiran untuk beli sepatu boot itu pastilah saya mencari toko bangunan. Nah, ketika saya mencari toko bangunan itu saya deliver sendiri. Pas deliver seperti ini, nang dio toko bangunan. Tiba-tiba di samping saya langsung teriak dengan bentar jelas di telinga saya. Nyupir kok ngalamun. Langsung saya berhenti, pinggirkan mobil, terus saya putar balik. Alhamdulillahnya ke arah rumah sakit itu ada toko bangunan, saya beli di sana. Itu bahkan kejadian siang. Ya. Dan juga ada pernah saya membawa jenazah ke luar Jawa, ke luar Kabupaten Magelang, yaitu ke daerah Jakarta. Itu pas saya naik tol Cipali, seringnya saya bunyikan dengan keras. Kok tiba-tiba di belakang saya kok ada suara seolah-olah bisikan menangis. Terus sama saya dengan kru saya bilang dengan kru saya, apa itu? Aku nggak ngerti. Lalu saya kecilkan suaranya, ya betul ada suara. Padahal saya posisi membawa jenazah. Tapi itu adalah, kalau pertama memang saya merasa takut di sini. Saya merasa takut, tapi karena sudah setiap harinya pekerjaan berkeliling di situ, itu sudah hal yang menjadi biasa. Artinya bahwa dari membawa jenazah itu memang ada mistis-mistis. Betul. Karena niat baik kita, niat baik jenengan untuk segera dimakamkan ataupun dibawa ke rumah duka, apapun yang terjadi, siang, malam, bengi, esok, urusan sementing jenazah sampai tujuan. Siap, betul. Untuk trip paling jauh tidak ada. Untuk saya mendeliver ambulan jenazah, itu paling jauh saya menempuh jarak 1.350 km. Gimana itu, Pak? Yaitu di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya membawanya dari salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Magelang, bawa ke saya. Dari penjelasan jenengan itu memang banyak sukane, ini sukane orang sakit. Ya, betul. Hikmah dari jalan delivery pasien, delivery ambulan, jenazah itu ya, hikmah sekarang yang jenengan terima sendiri bagaimana? Yang paling nyata, hikmah yang saya terima adalah diberikan kesehatan dan ketentraman dalam rumah tangga saya. Itu yang paling saya rasakan. Nah, saya berulang kali membawa jenazah COVID dan memulai jenazah COVID. Alhamdulillah sampai saat detik ini, dan saya tidak meminta hal itu, tidak terinfeksi. Oke, terima kasih sekali Pak Ahmad. Bincang sore hari ini begitu menarik. Siap. Karena seputar bagaimana kita memulihkan jenazah, Siap. bagaimana kita mengantar jenazah, Siap. dengan suka dan dukanya. Bahkan katanya pernah mobilnya perjalanan pulang rusak, betul? Siap. Ya, betul. Jadi begini, saya membawa dari salah satu rumah sakit yang ada di Kota Magelang tujuan ke Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada waktu saya berangkat awal, saya membawa jenazah ke arah Semarang. Tiba-tiba di tengah jalan dengan kecepatan 120, itu ada kemacetan. Saya ambil sebelah kanan. Kok tiba-tiba di depan saya paling jauh 50 meter ada tukang ojol itu langsung memotong menyeberang jalan. Hampir saja, tapi alhamdulillah lolos. Lalu saya juga berangkat kembali sampai di tol antara Tegal ke arah Jakarta dengan kecepatan 140. Itu di depan saya sudah saya lihat di situ ada tronton, ada 3 beriringan. Kok tiba-tiba sudah dekat dengan itu, saya ngambil sebelah kanan karena itu jalan sebelah kanan itu jalan cepat. Nah, saya ambil sebelah kanan, tiba-tiba karena sudah dekat, tronton yang di belakang sekali itu ngambil posisi sebelah kanan.
wah langsung cut. Akhirnya saya ambil sebelah kiri ke bahu jalan, alhamdulillah selamat. Lanjutkan perjalanan kembali dari Tangerang sampai ke Merak di tengah jalan dengan kecepatan 120 di tol Tangerang Merak, ban saya belakang yang sebelah kiri meledak. Terus akhirnya saya ganti, berangkat, lolos sampai jenazah masih di dalam. Setelah itu pulang, setelah saya diantarkan saya pulang kembali. Karena saya adalah aslinya orang Sumatera, orang Oku Timur, maka saya mampir ke tempat saya di Oku Timur. Nah dari Oku Timur saya ke tempat saudara saya yang ada di Bika 16 Blitar. Sampai di sana kami berangkat langsung menuju pulang ke Jawa. Sampai di Jalan Lintas Timur sebelum Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung, maka mobil saya nggak bisa berbelok kembali. Kalau setelah lihat ternyata rekennya patah. Itu jam 2 malam di tengah hutan. Terus gimana itu? Terus mau tidak mau kami sambung dengan sebilah bambu. Sebilah bambu kami sambung dan kami tali dengan berjalan perlahan-lahan sampai di Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung. Dan di situ diservis, alhamdulillah selesai dan pulang kembali. Oke, terima kasih Pak Mardan. Siap. Bincang sore hari begitu menarik, pengalaman suka dan suka menjadi driver ambulans, menjadi pengusaha jenazah, tapi dengan itu menemukan ketenangan hati. Siap, betul. Bahwa itu berhikmah dengan NU, rasa sama, rasa lebih, betul. rasa ngiwonangan, betul. Maju Bismillah, Krono Gusti Allah Ta'ala, selamat dunia akhiratnya. Betul, siap, siap ya. Terima kasih pemirsa yang ada di mana saja pun berada. Saya Wawan dan Pak Mardan mengakhiri cerita sore hari ini. Akan berlanjut pada cerita yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NU. Waalaikumsalam.